Nah, baik, ini 40 menit baru pengantar secara umum, tetapi saya pikir nanti target saya 1 jam, 1,5 jam lah maksimal ya. Kalau 1 jam kayaknya nggak cukup gitu. Ini kita mulai dari indikator perencanaan, Bapak Ibu. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya disampaikan oleh pemateri di domain kebijakan, tata kelola, dan manajemen gitu. Jadi di layanan perencanaan ini adalah proses untuk menghasilkan pengelolaan perencanaan yang efektif, efisien, akuntabel. Sama, semua layanannya diinginkan seperti itu. Tentunya ini membawa manfaat untuk perencanaan di IPPD ya. Manfaatnya untuk keterpaduan terutama, optimalisasi, untuk menambah nilai manfaat, dan meningkatkan kualitas tentunya. Jadi ini yang apa namanya yang perlu dipastikan Bapak Ibu, karena kalau kita bicara layanan perencanaan ini kan perencanaan penganggaran keuangan ya, ini kan ada aplikasi dari Kemendagri ya, SIPD, dan masih ada banyak juga pemerintah daerah yang menggunakan apa namanya aplikasi perencanaan ini. Maaf, yang pemerintah daerah, kalau yang instansi pusat biasanya pakai tadi ada aplikasi dari Kemenkeu sendiri. Nah, ruang lingkupnya Bapak Ibu ini secara umum akan sama. Ada beberapa tambahan di indikator yang warna merah tadi, tapi secara umum ini sama. Jadi setiap layanan terkait dengan data dukung Bapak Ibu, itu tujuannya nggak lain bukan penguatan, ada keperluan untuk penguatan kebijakan layanannya. Kemudian ada perbaikan tata kelola. Ada penerapan manajemen. Kenapa? Karena ini supaya relate dengan domain-domain yang lain. Seperti itu. Pemanfaatan sistem tadi sudah kita jelaskan. Pemanfaatannya perlu direkam, perlu di-capture, perlu ditunjukkan di bagian mana yang memang itu adalah spesifik ke IPPD Bapak Ibu. Bukti optimalisasi, ini kalau optimalisasi nanti lebih ke yang atas tadi ya. Selain non-teknis, selain teknis ada yang non-teknis yang saya coret ini. Yang teknis ya nggak jauh-jauh dari optimalisasi, misal halaman login yang tadinya nggak ada, pasang saja, itu sudah termasuk optimalisasi. Bapak Ibu mungkin kalau yang ini bisa melihat gitu ya, satu halaman biasanya kok lama banget di load gitu. Itu bisa diinspek, dilihat di browser itu mana biasanya itu banyak penggunaan font-font yang sudah nggak connect gitu, nggak ada itu di Google. Itu biasanya bikin lama juga. Kemudian image yang loss, yang nggak ada image-nya karena ngambil dari tempat lain, misal CSS yang di load yang sudah tidak ada juga. Karena biasanya programmer main efisien gitu, main pakai template sesuatu, template misal CSS-nya itu ngambil dari tempat lain gitu, sehingga ketika berganti tahun, berganti teknologi, berganti versi, itu biasanya nanti akan bermasalah. Banyak sekali tools di luaran sana yang bisa dipakai untuk mengukur hal seperti ini Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, kemudian referensi ini juga hanya ada pedoman yang baru ya. Jadi kalau kemarin pedomannya menggunakan apa namanya Capman 962, sekarang sudah ada pedoman Menteri Pan-RB namanya nomor 6 tahun 2023. Seperti itu. Nah, ini mari kita bahas per level Bapak Ibu. Mungkin level 1 saya tidak akan banyak narasikan gitu ya Bapak Ibu, karena layanan ini sudah minimal itu sebenarnya 3 kalau melihat nasional tadi. Tapi nggak apa-apa kita mulai dari 2. 2 tentu interaksi. Sepertinya nggak ada layanan elektronik sekarang, terutama yang 16 ini yang ada di level 1 gitu ya. Rata-rata sudah lah. 2 minimal ada interaksinya, ada fungsi unduh, ada interaksi fungsi untuk download, untuk apa namanya unggah seperti itu, untuk upload itu pasti sudah ada. Nah, kemudian di level 3 sama seperti yang tadi dijelaskan, secara umum ada transaksi di sana. Kalau kita bicara layanan perencanaan, ya ada banyaklah aplikasi yang masih pakai SIMRAL juga ada. Jadi SIPD juga masih dipakai, SIMDA dari BPKP juga, itu malah ada MIS ya, yang SIMDA PING namanya, Next Generation. Nah, tentu itu sudah masuk ke skema yang ini, gitu. Skema tingkat kematangan yang 3, seperti itu. Itu Bapak Ibu, kemudian maaf. Ya,
Di level 4 di perencanaan, nah tentu Bapak Ibu ketika ada klaim di level 4, tentu level 3 harus terlampaui dulu. Jadi jangan sampai tiba-tiba klaim 4 tapi tidak pernah menarasikan fakta level 2 dan level 3-nya. Sama seperti yang domain-domain yang lain. Jadi boleh langsung klaim 4, tapi di dalam menarasikan fakta dan analisanya itu harus mencakup, oh ini sudah melewati transaksi, oh ini sudah melewati interaksi, oh ini memang sudah punya kolaborasi, sudah punya integrasi dengan layanan lain, atau sudah memanfaatkan SPLP, sudah memiliki repositori API di situ. Bahkan ketika diklaim 5, oh ini sudah didokumentasikan dengan baik, sudah ada rapat-rapat review, sudah muncul rekomendasi. Walaupun itu tidak hanya hal-hal yang berbau teknis, teknologi saja Bapak Ibu. Inilah tambahan-tambahannya yang warna merah. Ini tambahan di pedoman menteri yang nomor 6. Jadi dengan melakukan optimalisasi penguatan layanan, tata kelola, kebijakan layanan, tata kelola layanan, penerapan manajemen layanan. Ini yang di-upgrade. Karena apa? Ya tentu melalui proses tadi review, nanti dicatat di dalam notulensinya. Ada penyempurnaan dari layanan tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini pengembangan yang baru ada di sana. Jadi level 5 itu ini dicontohkan di sini bisa melalui ini ya. Ada rapat-rapat, tentunya setiap kegiatan rapat didokumentasikan Bapak Ibu. Makanya repositori itu penting di lokal Bapak Ibu, di IPPD Bapak Ibu. Kemudian bagaimana mekanisme helpdesk, misal kalau akan ada tim khusus, biasanya ini diampu oleh teman-teman dari Dinas Kominfo, seperti itu ya. Kalau secara teknis ya hal-hal yang paling sederhana saja di urusan keamanan gitu. Misal ada ini apa namanya uji kerentanan gitulah ya. Misal ngecek apakah ada kerentanan di layanan-layanan publik Bapak Ibu, itu menjadi bagian dari peningkatan level dari 4 menjadi 5 misal di layanan Bapak Ibu. Itu bisa dilakukan. Kemudian untuk indikator 33 di penganggaran, tentu harapannya pengelolaan penganggarannya juga sama, efektif, efisien, akuntabel, dan tentunya ini memiliki makna bahwa keterpaduan dari proses perencanaan tadi ke penganggaran juga terjadi, karena layanan penganggaran tentu berawal dari perencanaan yang tadi Bapak Ibu. Nah, sama seperti yang ruang lingkup di layanan perencanaan, penganggaran tentu ini selain kapabilitas fungsi teknis dari layanan penganggaran yang Bapak Ibu selenggarakan di IPPD, itu juga bisa dioptimalisasi kebijakannya, tata kelolanya maupun manajemennya. Tentu bukti dukungnya masih sama seperti yang secara umum tadi saya jelaskan di depan. Jadi di bagian-bagian ini akan saya cukup cepat sampaikan Bapak Ibu, nanti mungkin waktunya biar efisien untuk menjawab pertanyaan saya pikir. Dan ini penjelasan-penjelasan ini kurang lebih sama karena nggak jauh-jauh dari manual book, kemudian ada video penjelasan. Kalaupun ada manual book, ya manual booknya dicuplik di bagian mana. Nah, tentunya di bagian itu harus menunjukkan level maturitas yang diklaim atau yang dilalui. Seringkali kan diklaim, oh ini sudah ada integrasi tapi nggak ada transaksi, ya, nggak ada interaksi dua arah. Kalau interaksi dua arah gampang ya, transaksi dengan kolaborasi ini biasanya. Kalau belum ada kolaborasi jelas ada di 3, tapi tiba-tiba 4, tetapi tidak ada 2 dan 3-nya, itu kan agak aneh gitu. Karena memang harus dipenuhi terlebih dahulu berjenjang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, referensinya masih sama seperti untuk layanan perencanaan tadi.